Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 1 Agustus tahun 2025. Kemarin, ya bener kan? Hanya koreksi, nggak beneran balik naik. Dan diakhiri dengan ini, close ya, nggak nyampe open sih, nggak sampai open. Cuma ini close-nya itu udah lumayan rendah gitu dibanding harga high-nya. Jadi meninggalkan jejak upper shadow yang cukup panjang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan seller itu masih cukup kuat. Apalagi nih upper shadow-nya kan lebih panjang daripada body. Kelihatan kalau sellernya itu masih kuat. Nah, hari ini bagaimana? Hari ini sabar, hati-hati. Nanti malam ada berita yang cukup penting gitu. Jadi di jam 19.30 ada unemployment rate bulan Juli. Diperkirakan naik tipis dari 4,1% menjadi 4,2%. Kemudian non-farm payroll diperkirakan turun dari 147.000 menjadi 110.000. Nah, ini dua di atas nih. Sebenarnya sudah menunjukkan baik untuk emas, tapi belum tentu nih, bisa jadi nanti ternyata terutama non-farm payroll-nya nih, ternyata angka realnya, aktualnya gitu, ternyata bagus. Nah, itu malah jadi buruk untuk emas. Kemudian di jam 19.30 masih di jam yang sama ya, ada understick unemployment rate diperkirakan naik tipis dari 7,7 menjadi 7,8. Dua-duanya dalam persen ya. Kemudian non-farm payroll private diperkirakan naik dari 74.000 menjadi 100.000. Nah, ini bagus. Nah, apakah akan ada kocok-kocok lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya belum tentu ya. Kok ngomongnya tahun-tahun sebelumnya? Iya, bulan-bulan sebelumnya itu sudah hampir setahun inilah. Pergerakan harga emas di non-farm payroll yang biasanya itu kocok-kocok banget gitu, naik turun cepat, itu hampir setahun ini justru biasa aja gitu, santai. Lanjut ya, untuk S&P Global Manufacturing PMI jam 20.45 diperkirakan turun tipis dari 52,9 menjadi 49,5. Kemudian di jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment diperkirakan naik tipis dari 60,7 menjadi 62. Dan terakhir jam 21 ada ISM Manufacturing PMI diperkirakan naik tipis dari 49 menjadi 49,5. Secara umum nih, ini mix loh beritanya ini. Jadi ya hati-hati saja pas beritanya, newsnya nanti ya. Mungkin ada gejolak di situ. Nah, di sini kita lihat kemarin masih mentok ya. Low-nya bahkan turunnya tipis loh dibandingkan open-nya itu. Makanya garisnya itu kayak nggak ada. Nah, kita punya double bottom di sini, hati-hati. Apakah tembus nggak jadi double bottom gitu? Cuma daily-nya sudah oversold. Kita geser ke 4 jam. 4 jam netral ya, kondisi netral, bisa naik bisa turun. Tapi saya pikir hari ini masih lanjut turun sih. Jadi kita lihat lagi di sini nih. Di 4 jam trennya masih turun ya. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, mungkin akan tembus lower low lagi gitu. Jadi target berikutnya nih, kalau ngelihat di sini tuh target berikutnya sebenarnya 75. Tapi kemarin saya langsung tulis 44. Oke lah, nggak apa-apa. 75 untuk support 1. Kemudian support 2 ada di 44. Ini ya. Dan support 3-nya jauh di 205 di sini. Ya deket ya dengan angka 200 psikologi level gitu. Nah, itu untuk support-supportnya. Sedangkan untuk resisten 1
ada di, ya saya pikir 300 ya. Karena kan belum pecah ya hari ini. Jadi resisten 1 ada di 300, kemudian resisten 2 di 330, dan resisten 3 ada kisaran ini ya, di 50 deh gitu, jadi 54 50. Nah, untuk lebih lanjut lagi kayaknya berat sih. Karena trennya ini untuk mid trennya itu turun gitu. Jadi untuk yang lebih pendek, transaksinya harian gitu, intraday langsung liquid atau bahkan choppy atau hit and run gitu ya istilah lainnya, itu lebih baik perhatikan ini. Jangka pendeknya cenderung ke bawah, cenderung turun. Oke, kita lihat di 1 jam. Di 1 jam juga kelihatan ya kecenderungan turunnya. Tapi di 1 jam ini sudah oversold gitu. Mungkin ada pantulan naik. Kalau dicek di 15 menit masih netral. Masih kemungkinan dia cek bawah dulu. Baru kemungkinan ya, nggak pasti, ada koreksi ke atas. Kapan balik naiknya, Pak? Ya mungkin Senin. Kalau sekarang kayaknya belum. Mungkin Senin ada balik naik. Atau ya sekarang mungkin cuma setelah non-farm roll. Kita lihat dulu non-farm roll ya. Tapi saya pikir Senin mantul baliknya. Kalaupun hari ini naik lagi, untuk memvalidkan bahwa dia memang mau berbalik naik, kita tunggu tanggal 4. Tanggal 4 itu hari ini ya. Hari Senin ya, kita lihat. Apakah konfirmasi lanjut turun atau sebaliknya konfirmasi untuk balik naik. Jadi baiknya transaksinya apa, Pak? Ya kan udah saya kasih clue-cluenya ya. Mohon maaf saya tidak memberi signal, saya hanya edukasi sekaligus kasih clue-clue kira-kira harga mau kemana. Dan dugaan saya ini tekanan seller masih kuat. Jadi mungkin Anda cari titik-titik entry saja di posisi sell ya, kemungkinan seperti itu. Buy boleh Pak? Ya boleh aja. Tentu saja kalau turun tuh nggak turun terus ya, ada naiknya. Kayak kemarin kan naik tapi balik lagi turun. Tergantung Anda ambil posisinya kapan dan di harga berapa juga perhatiin. Dan sekali lagi saya sampaikan, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita